Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara segera kita mulai. Sebelumnya mohon berdoa untuk mengawali acara ini. Sebagai orang yang religius, kita mulai dengan berdoa. Tapi acara ini memenuhi dari saya waktu di Bandungan, Indonesia. Kita yang pertama ini kebetulan baru, jadi sekalian saya mau bisa kesini perkenalan dan saya konfirmasi dari kita ini belum angkatan lama tahun sebelum ya seperti terakhir sejarah skin dan tangan belakangan ini sudah sangat berubah berkaitan supaya kebetulan saya tiap Rabu ada di sini bersama yang jadi untuk operasi Kopel. Tidak masih banget itu ya. Kami waktu ketemu dengan anggota aktif itu jadi memang banyak perubahan. Jadi lanjut saja sekarang. Saatnya Ibu Bimbel memberi sambutan sekaligus beberapa pengantar untuk perubahan-perubahan organisasi yang ada di Bulog. Kami persilakan Ibu Nini Setiawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati, sekaligus saya sayangi, saya banggakan Guru, Bapak, saya sekaligus Ketua PBBM Monos Korono, kemudian senior saya juga guru saya Pak Yadi, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini juga ada Aryo, pernah juga jadi atasan saya waktu di Solo, dan ada juga senior saya Pak Sugeng, kemudian ada Mas Danul, ini sahabat saya juga, dan ada Bu Nono, ibu-ibu semuanya, senior-senior kebanggaan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sungguh merupakan kehormatan bahwa saya bisa matur di depan para senior, para guru saya yang membuat saya bisa berada pada titik ini. Sekali lagi terima kasih atas bimbingannya di masa lalu sehingga saya saat ini bisa matur di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon izin perkenalkan, saya Nini Setiawati. Jadi tadi yang disampaikan Bapak saya bahwa saya pernah bareng di Solo, banyak ilmu waktu di cabang Solo. Bahkan kemudian misalkan izin Pak Nono kalau ada foto sayangnya di cabang Solo, oh ya cabang Solo itu sub Solo biar lebih familiar. Di sub Dolok Solo itu kalau ada fotonya, foto kita bisa terpasang bareng ya Pak, itu kebanggaan saya bisa berjajar dengan Bapak. Tapi sepertinya harus kita ingatkan lagi nih Pak kepada teman-teman untuk tidak melupakan sehingga foto-foto itu tetap terpasang. Bapak Ibu sekalian, TMT tanggal 2 Oktober kemarin saya diberi amanah untuk sebagai pimpinan wilayah DIY. Sebelumnya saya di Jatim sebagai Wapimil. Sebelumnya juga saya di Solo. Jadinya terus terang Pak Nono, Solo itu sangat berarti bagi saya. Ada kesan tersendiri bagi saya karena saya masuk 97. Kemudian pada saat awal itu kami disebar. SK saya itu sebenarnya di Kediri, tapi nggak tahu. Di pending karena di semuanya ditunda 2 bulan, habis itu saya ditarik ke Solo. Mulailah saya berkarir di Solo. Kemudian promosi saya berawal dari Solo. Staf di Solo, kemudian saya promosi menjadi
kasih pengadaan. Kami di Jateng, waktu itu masih di Jateng. Kemudian muter-muter di persediaan, saya balik lagi ke Solo. Saat itu berubah, OP pelayanan publik itu masih pelayanan publik, kepala seksi pelayanan publik, cukup lama. Sehingga saat itu bareng Bapak. Saya bareng Bapak sehingga saat Pak Sutarto Alimuso berkunjung kesekian kali, mungkin beliau bosan melihat saya. Kamu lagi. Sudah berapa lama kamu di sini? Saya bilang waktu itu sebenarnya saya sudah 3 tahun lebih. Saya bilang belum ada 3 tahun Pak. Nah itu sebenarnya kode. Gak lama kemudian saya dipromosikan ke Wakasub Malang. Artinya saya promosi dari Solo lagi, kasih menjadi Wakasolo. Kemudian dari Wakasolo saya ke kantor pusat bareng Pak Anggi. Di direktoratnya Pak Anggi itu ada beberapa divisi, saya pindah. Kemudian saya balik lagi menggantikan senior saya Pak Sugeng sebelum pandemi. Alhamdulillah pandemi itu saya sudah di Jawa Tengah, jadinya tidak jauh dari anak, gitu kan ya Pak. Saat itu saya home base saya di Salatiga, saya menjadi Kabid OPP di Jawa Tengah. Kemudian nggak lama saya pindah ke Solo menjadi Kasub Solo, sekarang namanya Pinca, itu kan Kasub Solo. Dan betul Pak, Solo lagi yang menjadi titik saya untuk promosi. Dari Solo saya menjadi Wapinwil, Wakadolo Jatim. Artinya memang Solo Pak Nono yang memberi banyak sejarah karir saya di situ, dan semuanya itu adalah amanah yang harus saya jaga. Mohon doa restunya Bapak Ibu, semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Amin. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Nono, betul sekali Pak, bahwa sekarang ini kami cukup perubahan yang signifikan terhadap operasional Bulog. Jadi kalau dilihat sekarang ini Kabid itu namanya manajer. Ini saya perkenalkan salah satunya sahabat saya juga nih. Dulu Kabid pengadaan gitu ya, sekarang namanya manajer pengadaan gitu. Nah, manajer Pak Pansuri ini membawahi Kasih yang sekarang namanya asisten manajer, katakanlah Kasih gitu. Itu adalah ada perencanaan operasional dan lapangan. Dulu Gasar, gitu ya. Dulu Gasar, sekarang itu namanya perencanaan operasional dan lapangan. Kemudian ada lagi satunya pengadaan komoditi. Jadinya Gasar sama pengadaan gitu. Nah, pengadaan ini nanti ditambah lagi nih Pak. Ada pengadaan PSO, satu pengadaan komersial. Jadinya yang satu itu untuk pengadaan penyerapan PSO, yang satu untuk pengadaan membangun hubungan dengan supplier seperti gula, terigu, kemudian minyak goreng. Itu tugasnya Pak Pan. Jadi kemudian nanti ada manajer bisnis. Nah, manajer bisnis ini ketika dia mendapatkan pasar, dia akan mengetahui ke Pak Pan kebutuhannya. Mohon izin ya Pak. Kemudian selanjutnya saat ini adalah betapa tugas OPP ini sangat banyak. Tapi kami bersyukur dengan adanya penugasan ini bahwa membuktikan bahwa eksistensi Bulog itu masih ada, masih dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 setelah COVID itu mulai ada bantuan pangan. Salah satunya BSB, bantuan sosial beras. Itu mulai nampak tuh lagi. Jadinya setelah hilangnya raskin, setelah gudang itu sepi, jadinya kadang sedih juga. Kami yang 97 sempat mengalami begitu riuhnya kegiatan-kegiatan di gudang. Kemudian kami juga dalam titik ke gudang itu tidak ada kegiatan apa-apa. Itu sangat menyedihkan. Sehingga tenaga-tenaga itu hilang dengan sendirinya. Itu pernah terjadi. Karena apa Pak? Ketika kami mencari tenaga untuk bantuan sosial beras, waktu itu untuk meribek 50 menjadi 15 itu tidak mudah. Karena sudah banyaknya tenaga kerja Bulog yang sudah beralih kepada pabrik-pabrik lain yang lebih ada kepastiannya. Alhamdulillah mulai saat itu mulai ada penugasan lain. Dan setelah ada dulu itu Bulog itu kan banyak bapak ibunya. Artinya ketika pengadaan yang memerintahkan adalah Kementerian Pertanian.
Kemudian ketika OP yang memerintahkan adalah Kementerian Perdagangan. Kemudian ketiga ada penyaluran bantuan yang memerintahkan Kementerian Sosial. Nah, ini kan koordinasinya begitu banyak. Alhamdulillah mulai tahun 2022 itu ada Badan Pangan Nasional, sehingga kami sekarang itu di bawah Bulog lewat Badan Pangan tersebut. Nah, di tahun 2022 kemarin kami sudah ditugaskan untuk penyaluran SPHP. SPHP itu dulu seperti OP SPHP itu singkatan dari stabilisasi pasokan dan harga pangan. Artinya peran Bulog untuk stabilisasi kita masuk di situ. Tiga pilar Bulog itu adalah ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Ketersediaan pada saat penyerapan gabah beras DN kita lakukan, kemudian tadi ketersediaan, keterjangkauan, bagaimana kita move semua wilayah seluruh Indonesia agar terjaga stoknya, kemudian stabilisasi. Saat ini peran stabilisasi itu yang sedang kami laksanakan dengan melaksanakan SPHP sepanjang tahun. Terakhir ini kebijakan dari BOD, direksi adalah kami khususnya di wilayah Yogyakarta menyalurkan SPHP itu melalui kami lakukan. Kemudian selain itu juga kami sedang mendapat penugasan bantuan pangan. Bantuan pangan ini diberikan kepada penerima, dulu namanya keluarga penerima manfaat, tapi sekarang penerima bantuan pangan. Istilahnya sekarang tuh banyak sekali ganti-ganti, tapi hampir sama lah. Kalau dulu kita KPM ya, kalau dulu kita KPM, sekarang tuh PBB. Penerima bantuan pangan, artinya bantuan pangan apa aja. Jadinya datanya dari Kemensos, kemudian diberikan kepada Bulog kemudian menyalurkan sesuai pagu yang diberikan. Saat ini secara Kanwil Yogyakarta jumlahnya ada 2 tahap. Pertama Maret, April, Mei. Kemudian dilanjutkan lagi oleh pemerintah di bulan September, Oktober, November. Per hari ini kami sedang masih melaksanakan alokasi yang bulan November. Mudah-mudahan terakhir di bulan depan, karena kami juga harus siap ketika nanti ada tambahan di bulan September. Intinya kami harus selalu siap untuk penugasan PSO, karena ini sebenarnya kalau PSO ini sudah kepastian gitu. Jadinya sepanjang nanti di audit bisa dibuktikan, kami bisa menambah cash flow perusahaan, Pak. Jadinya kami selalu wanti-wanti kepada teman-teman bahwa penugasan ini harus kita laksanakan dengan baik, karena nanti juga akan diaudit. Jangan sampai timbul koreksi-koreksi. Jadinya kalau koreksi-koreksi juga nanti akan merugikan. Artinya kerja keras kami yang sudah reback, menyalurkan, tapi tidak diganti seluruhnya, itu juga akan merugikan ke kami. Itu gambaran di kegiatan PSO. Nah, bagaimana dengan kegiatan bisnis? Kami juga melakukan kegiatan bisnis, Bapak Ibu, seperti saat ini kan gula gitu ya, gula sangat tinggi, tapi kami kemarin masih ada yang bisa kami beli dari distributor. Artinya kami membeli seperti orang pedagang lain. Kepada pabrik itu kami berlaku seperti distributor, tidak ada privilege, tidak ada jadinya kami coba misalkan Bulog itu punya GMM, anak perusahaan di Gelora ya, itu pun tidak tersedia banyak gula. Nah, kami kemarin masih sempat dapat. Namun saat ini sama dengan distributor lain, karena pabrik-pabrik gula belum menggiling lagi, jadinya memang gula ini agak sulit kami dapatkan. Stok kami yang ada saat ini kami persiapkan untuk kebutuhan di akhir tahun, karena biasa ada pelanggan-pelanggan kami Pemda, BUMN yang biasanya meminta paket dari kami, dan itu harus kami jaga. Karena kembali lagi, kalau sudah bicara bisnis, kepercayaan itu nomor 1. Sebenarnya kendala kami selama ini adalah
kontinuitas barang itu kan ya Pak, ini yang harus kami perbaiki terus menerus, karena ketika kita sudah punya pelanggan tahu-tahu tidak ada pasokan, itu yang menjadi hambatan kegiatan bisnis saat ini. Namun Pak Pan dengan timnya sudah bersedia setiap saat bagaimanapun ketika ada permintaan harus segera dipenuhi itu. Kemudian kalau soal sama Pak masih ada manajer minggu, jadinya masih Pak manajer minggu kita supporting sebagaimana biasanya. Dan kalau dulu Kanwil Jogja hanya satu, sekarang ada 2 teman cabang kami ini, Kedu sama Banyumas yang masuk ke wilayah kerja kami. Dan alhamdulillah atas doa restu Bapak Ibu, jadinya sekarang itu kami ada key performance indikator Pak, dan setiap saat di absen oleh direksi itu ada EBITDA, kalau EBITDA itu keseluruhan, kemudian ada penjualan pasar pemerintah. Jadinya bagaimana kami menyelesaikan penugasan bantuan pangan targetnya, kemudian SPHP ini kami ditarget 30.000 ton sampai akhir tahun. Saat ini kami baru 23.500, mudah-mudahan 6.500 bisa kami selesaikan di 1,5 bulan ini. Kemudian selain itu ada juga Pak pengadaan komoditi non beras. Nah ini kami terus terang masih nilainya D untuk ini, karena kami masih belum mendapat pasar soal non beras ya Pak. Kalau komoditi beras, penjualan komersil beras, alhamdulillah kami sudah mendapat nilai A. Kami masih punya PR, Kanwil Jogja ini di non berasnya. Kemudian optimalisasi aset itu juga menjadi salah satu KPI. Jadinya bagaimana kami mengelola aset-aset yang idle, semakin banyak aset idle, KPI kami makin jelek gitu ya Pak. Jadinya kami berusaha, salah satunya kita manfaatkan misalkan di persewaan beberapa lokasi yang memang idle itu kita sewakan. Kemudian juga salah satunya kepuasan pelanggan Pak, itu juga yang terakhir adalah tindak lanjut hasil audit. Jadinya kalau SPI tidak tuntas itu juga akan temuan-temuan SPI tidak tuntas itu juga akan mempengaruhi KPI kami. KPI itu nanti ujungnya apa? KPI itu nanti pada saat ada insentif yang diberikan oleh perusahaan itu akan berpengaruh. Jadinya tidak semua kanwil akan sama, meskipun tipenya tipe B semua tidak akan sama. Ketika yang satu dapat A, yang satu dapat C. Bahkan kalau dapat B itu tidak dapat. Itu Pak, kira-kira itu yang harus untuk memicu kami semua untuk menjadi yang terbaik. Mungkin itu Pak, kira-kira sekarang ini operasional di Bulog saat ini. Sekali lagi, walaupun tidak mudah, karena seperti tadi Pak Nono bilang banyak sekali teman-teman yang susah dicari yang aktif. Memang betul Pak, misalkan hari ini ada permintaan, oke, semua teman keluar, sudah tidak pandang lintas seksi, lintas apa, sekarang kita adalah satu tim. Bagaimana kita membangun semangat ini dengan keterbatasan personil yang ada. Karena kalau misalkan dulu Bapak Ibu di gudang itu banyak, di Purwomartani yang gudang setipe itu aja hanya terisi 1 kantor, 1 jutin, 1 keramik, sama 1 staff. Itu masih cukup lengkap. Bahkan sebelumnya saya di Jatim itu gudang hanya 2 orang itu biasa. Karena memang padahal kalau dilihat betapa aset yang begitu besar harus dijaga, tapi dengan keterbatasan personil ya harus kita maksimalkan. Dan ini hampir merata masalah personil, karena sekali lagi mungkin efisiensi dari kebijakan pusat seperti itu Pak, sama jadinya sekarang itu sudah tidak boleh bersilo-silo, tidak boleh membatasi diri dengan kegiatan masing-masing, karena tidak akan pernah bisa dengan keterbatasan. Tapi kita ambil positifnya, mudah-mudahan dengan saling semuanya bisa jadi satu, itu kita makin kompak, sehingga target-target perusahaan yang dibebankan, yang diberikan ditargetkan kepada kami semua di wilayah di Divre, yang sekarang namanya Kanwil, bisa kami laksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon doa restunya, terima kasih atas bimbingannya yang
di masa lalu sehingga saya bisa berada di titik ini, dan saya tidak akan pernah bosan hanya memohon arahan, karena pengalaman itu tidak pernah didapat dari sekolah MIPA. Jadinya nanti mohon izin kalau saya merepotin Bapak Ibu para senior sekalian. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Seiring doa semoga Bapak Ibu kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam rahmat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti saya juga gabung. Tinggal 1 tahun setengah lagi, nggak terasa. Alhamdulillah. Sedikit tambahan saja, jadi sampai sama Bu WP dan teman-teman semua. Jadi struktur yang tadi sudah disampaikan itu sudah jelas. Jaringan kita dalam melakukan kegiatan SPAP dan juga disampaikan itu bisa lewat DPK pengembangan kita, ya. Kemudian ada Satgas, kemudian di sini juga ada RPK. Nah, jadi bapak-bapak sekalian yang misalnya punya RPK, ya, dalam mensupport kita untuk melakukan kegiatan stabil saja, itu bisa ikut di situ ya. Yang tentunya pengajuan RPK dan di sini syaratnya, kalau nggak salah sekarang juga ada tambahan aturan harus punya NIB, nomor induk berusaha. Sekarang Kesini berbunga-bunga, ini mesti dilapori bulog enak, bulog tidak tahunya dilapori oleh ibu pengen keruwet agar kapan mumet agar kapan apalagi tambah majurin lapar mumet lagi. Jadi begini, ada pekerjaan yang nampak, ada pekerjaan yang tidak nampak. Jadi sekaosnya kami ini banyak sekali yang mantan dari Jawa Tengah ini, banyak sekali. Kami apalagi mantan. Walaupun seruat apapun, pasti ada jalan keluar. Jalan keluarnya itu kalau mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Jadi sekian banyak ini dari teman-teman PPBL itu mendukung sepenuhnya dengan doa dan istighfar. Karena bagaimanapun usaha keras, usaha mati-matian Ibu Binwil itu tanpa mendapatkan itu dari Allah tidak mungkin akan mendapatkan sukses. Jadi kami hanya Pak Nono, kemudian ini ada Pak Ali, tokoh-tokoh yang luar biasa itu yang sudah di tempat ini mendoakan sama Ibu Binwil dan jajarannya mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho Allah sehingga sukses semuanya. Jadi oleh karena itu kita tetap saja optimis karena menurut Cokro Panggilingan dan Bu, 1, 2, 3. Lagi gorong-gorong yang ada di gudang Kulon Progo, ini ada perintah survei, kami juga belum disegerakan untuk perintah. Nah, pelaksanaan yang kami lakukan itu dengan sistem penunjukan langsung. Tapi kurang tahu di sini kabinnya ada pendampingan. Sebenarnya PL di bawah 100 tidak perlu seperti itu, tapi tetap kami gunakan pendampingan. Kami terima kasih sekali, ini kami sampaikan kepada Bu Nini dan Ibu Bebin. Semoga kerjasama yang seperti ini terus bisa berjalan. Artinya kami bisa memberikan sedikit profit kepada korban dan untuk kita lagi seperti itu. Sedangkan pelaksanaan untuk penjualan beras, Kopel kita mendapat jatah dari kantor ini sejumlah 2 ton. Jadi itu atas rekomendasi dari Kapito Rekomendasi. Terus berikutnya kami menyarankan apabila memang
Tadi target penjualan untuk SPHP masih kurang. Sebaiknya RPK kita gerakan lagi. Seperti itu, ini saran dari kami. Saya kira itu tambahan dari kami, Bu Nini. Mudah-mudahan silaturahim antara Opel, KCM, dan BPBN tetap berjalan dengan baik. Dan perlu kami sampaikan juga, mudah-mudahan perubahan-perubahan ini sebagai tantangan. Karena dulu Pak Anung itu tidak boleh menyerah. Kalau sudah terpentok, pesannya Pak Anung hanya Al-Fatihah. Itu saja. Itu yang selalu saya ingat. Kalau sudah terpentok, perjalanan dari titik sini ke ruangannya Bu Nini, saya harus Al-Fatihah. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tidak boleh dapat duluan itu saya dan Bu Noro, termasuk Pak Noro.